kita. Jadi orang-orang kritis tidak ketakutan atau orang-orang kritis tidak dikucilkan, ya kan? Sebaliknya orang-orang korup tidak masuk pemerintahan, ya. Nama-nama yang disebut tadi Anda lihat sendiri ya, disebut-sebut dalam tindak pidana korupsi, disebut-sebut sebagai maklar kekuasaan, disebut sudah main sana main sini, sudah menjadi OKB dan lain sebagainya. Lalu Anda berbaik-baik dengan orang dalam lingkaran seperti itu, ya gimana kita mau clear cut, ya kan? Tidak bisa kita clear cut akhirnya. Maka ketika kita masuk pada pemerintahan, yang terjadi adalah ya kita berkompromi karena teman semua akhirnya. Ya, kita harus memberikan sebuah jarak, ya. Makanya saya tidak pernah mengucapkan satu patah kata pun selamat kepada pejabat-pejabat publik walaupun itu teman saya atau orang yang saya kenal yang diangkat oleh masa pemerintahan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena bagi saya pemerintahan ini belum jelas arahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, hari ini ada pertemuan tokoh-tokoh ya. Tokoh nasional mendadak kumpul di UGM. Ada Anies, ada Mahfud MD, ada Pratikno, Imin, Ganjar ya. Sebenarnya semuanya adalah alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Ya. Semuanya adalah para pejabat atau mantan pejabat. Ya. Coba kita bacakan dan nanti ada tulisan dari Pak Mahfud yang menarik ya. Dia mempertanyakan soal kritisisme. Boleh juga ya. Pokoknya saya setuju aja Pak Mahfud. Kalau di luar pemerintahan dia kritis. Dalam pemerintahan dia jadi centeng penguasa ya. Oke. Dan gampang sekali membalikkan kata-kata aktivis ya. Karena dia orang yang pandai ya. Oke. Coba kita lihat ya. Wamenq. Oh ini Gadjah Mada. Wakil Menteri Keuangan Wamenq RI Profesor Dr. Anggito MSc dikukuhkan sebagai guru besar bidang ekonomi pada Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dalam upacara pengukuhannya, Anggito menyampaikan pidato yang berjudul Ekonomi Syariah sebagai bentuk kepatuhan, cara hidup dan aktivitas bisnis yang membawa manfaat. Luar biasa. Sebuah pidato yang ia sampaikan berangkat dari kisah penelusuran dan pencarian hasanah ilmu dan kemanfaatan dari ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang mengikuti hukum atau prinsip syariah Islam. Para pengikut ekonomi syariah menjalankannya dengan alasan kepatuhan atau kewajiban agama Islam, seperti halal, maslahat, dan tidak riba. Ada lagi yang beranggapan ekonomi syariah adalah cara hidup berbagi, bersih, dan sehat, ujarnya. Dia menyampaikan dalam rumpun ekonomi makro yang membahas tentang kebijakan dan regulasi, ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang semakin relevan dipelajari sebagai gugus teori. Para peminatnya bukan hanya para mahasiswa muslim, melainkan juga dari non-muslim. Menjelang akhir abad ke-20 dan di awal abad ke-21, semua bisa menyaksikan negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris mendorong perkembangan pusat keuangan Islam, Islamic Financial Hub.
Kampus-kampus barat yang memiliki pusat studi ekonomi Islam pun bermunculan katanya. Di Indonesia disebutnya sejarah ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, tersemai awalnya melalui deregulasi perbankan pada tahun 1983. Oke ya. Rektor Universitas Gajah Mada Profesor Dr. Ova Emilia, ya ini yang kemudian mengkonfirmasi ijazah asli Jokowi ya, yang tidak pernah kita lihat ya, menyebutkan bahwa Prof. Anggito Abimanyu merupakan salah satu dari 525 guru besar aktif UGM dan salah satu dari 5 guru besar aktif yang dimiliki sekolah vokasi UGM. Seperti diketahui, Anggito tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Ia juga pernah menjadi Komisaris BRI Syariah, kemudian Chief Economist BRI 2014-2017. Anggito juga pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkyu, kemudian staf ahli Menteri Keuangan. Sebelum menjadi Kemenkyu, Anggito menjadi Ketua Departemen Ekonomi dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, sekaligus dosen dan Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Di acara pengukuhan guru besar Anggito, sejumlah tokoh nasional hadir. Di antaranya Wapres ke-11 Budiono, Wapres 13 Ma'ruf Amin, Ketua MWA UGM Profesor Dr. Pratikno, Allahu Akbar. Sejumlah Menko juga pun terpantau hadir seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar, kemudian Erlangga Hartarto, kemudian Wiranto ya, Safri Samsudin, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Mahfud MD, hingga Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiyarij atau Edi Hiyarij ya, yang bermasalah karena menerima gratifikasi. Menko Muhaimin Iskandar mengapresiasi pencapaian Anggito sebagai guru besar sekolah vokasi UGM. Pencapaian ini menurutnya luar biasa karena dalam pidatonya ia berbicara ekonomi syariah. Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat komentar Pak Mahfud ya. Gitu ya. Tadi di UGM bertemu banyak tokoh nasional, kecemasan kami sama. Sekarang amat sedikit orang kampus yang bisa bersikap kritis. Politisi dan orang pemerintahan kecuali presiden hampir tidak ada yang tegas. Kecuali presiden. Jika kita tidak menyelesaikan masalah terkini dan melakukan perbaikan mendasar, habislah asa. Ya, kok kecuali presiden sih? Presiden tegasnya di mana? Orang tegas itu orang yang menjalankan hukum sebagaimana mestinya, itu tegas namanya, clear cut, hitam putih. Ini dalam hal mayor TNI kan tidak tegas, ya kan? Dalam hal pemberantasan korupsi tidak tegas. Ya, kelihatan Pak Mahfud masih, saya tidak mau mengatakan kata-kata yang agak kasar ya. Kelihatannya dia mau berbaik-baik sama Prabowo ya. Kalau saya sih nggak berpikir mau jadi apa di pemerintahan Prabowo ya. Bagi saya ya Prabowo belum membuktikan apa-apa untuk membawa perahu Republik ini ke arah yang lebih baik ya. Baru sekedar ya kasih makan-makan sedikit ya. Yang belum fundamental. Yang fundamental itu adalah bagaimana digging ke dalam, memperbaiki bangsa ini ya, dari sisi apa, ekonomi misalnya, bagaimana ekonomi kita lebih bertumpu pada kelas menengah ke bawah, artinya ada demokratisasi ekonomi. Jadi tidak boleh ada segelintir orang yang kayanya minta ampun. Dalam bidang politik, bagaimana demokratisasi kita berkembang secara baik, flourishing, berkembang demokrasi kita. Jadi orang-orang kritis tidak ketakutan atau orang-orang kritis tidak dikucilkan, ya kan? Sebaliknya orang-orang korup tidak masuk pemerintahan, ya. Nama-nama yang disebut tadi Anda lihat sendiri ya, disebut-sebut dalam tindak pidana korupsi, disebut-sebut sebagai maklar kekuasaan, disebut sudah main sana main sini, sudah menjadi OKB dan lain sebagainya. Lalu Anda berbaik-baik dengan orang dalam lingkaran seperti itu, ya gimana kita mau clear cut, ya kan? Tidak bisa kita clear cut akhirnya. Maka ketika kita masuk pada pemerintahan, yang terjadi adalah ya kita berkompromi karena teman semua akhirnya. Ya, kita harus memberikan sebuah
jarak, ya. Makanya saya tidak pernah mengucapkan satu patah kata pun selamat kepada pejabat-pejabat publik walaupun itu teman saya atau orang yang saya kenal yang diangkat oleh masa pemerintahan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena bagi saya pemerintah ini belum jelas arahnya, ya. Masih memelihara orang korup, ya. Udahlah banyak sekali. Saya dengar yang korup itu juga banyak. Ketika dia masih menjadi anggota DPR misalnya menerima ini itu dari cipratan korupsi macam-macam dan lain sebagainya. Ketika dia punya jabatan sebelumnya, ada yang berambisi pengen jadi presiden mengumpulkan uang dan lain sebagainya. Apakah presiden tahu itu Prabowo? Saya yakin tahu. Tapi persoalannya adalah dia tidak bisa apa-apa juga karena di-marking oleh Mulyono. Jadi karena itu ya begitulah mau diapakan Jawa, ya. Lalu kita berharap. Lalu tiba-tiba Pak Mahfud mengatakan semuanya tidak tegas. Iya, kecuali presiden. Waduh, kata-kata kecuali presiden itu yang kemudian seolah-olah gimana gitu. Padahal bagi di mata saya Prabowo Subianto belum menunjukkan sosok presiden yang workable, tegas, berwibawa, betul-betul punya visi arah bangsa ke depan. Kalau enggak ya enggak bikin kabinet kayak begini. Kabinet penampungan orang-orang bermasalah. Kabinet yang didikte oleh kekuatan lain. Gitu ya. Wah, karena Refli Harun tidak direkrut. Enggak, saya udah bilang jabatan apapun enggak mungkin saya terima. Karena saya sudah menahbiskan diri untuk menjadi orang bebas. Yang saya dambakan hanya freedom of speech dan freedom of association. Ya kan? Bisa mengkritik dan buktikan kalau saya salah. Kan begitu. Cara membungkam kritikus itu adalah buktikan bahwa mereka salah. Contoh, kita katakan Prabowo tidak workable. Ternyata Prabowo very very useful. Kalah kita, salah kita. Tapi kalau membungkamnya dengan mengadukan ke Barreskrim seperti di era Mulyono, itu nggak asik namanya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang membela PIK 2 misalnya. Atau orang-orang yang suka mengadu-ngadukan orang, ya. Allahu Akbar, ya. Jadi begitu, ya. Saya tidak melihat social punishment orang yang bermasalah, itu permasalahannya. Makanya orang berlomba-lomba mencari jabatan. Anggito pernah mengundurkan diri karena melakukan plagiarisme. Tapi kok diangkat jadi guru besar sekolah vokasi UGM? Kan this is the question sesungguhnya. Padahal itu kan sebuah kecacatan yang luar biasa ketika melakukan plagiarisme misalnya. Tapi di Indonesia ya memang nggak ketat-ketat amat sih yang begitu-begitu. Makanya yang paling gampang bisa menjadi guru besar itu kalau Anda jadi pejabat publik. Sebentar lagi Sri Mulyani itu akan dikasih jangan-jangan. tinggal universitas yang kira-kira nyari-nyari ya untuk memberikan gelar profesor kepada Sri Mulyani walaupun dia tidak pernah lagi mengajar misalnya. Atau kepada Luhut Panjaitan dan lain sebagainya. Begitulah Indonesia, ya. Apakah ini keliru? Saya kira ini semua permasalahan di dunia ini, ya. Jadi tidak boleh juga kita melihat bahwa ini khas Indonesia, ini khas di dunia. Itulah begitulah, ya. Oke. Intinya adalah, tapi ada Anies di situ. Ya, saya kira Anies sudah yang namanya sindrom tokoh sebagai mantan presiden, ya kan? Tentu orang membutuhkan legitimasi dia, mengundang dia dalam kegiatan-kegiatan. Saya tidak tahu ya, apakah dia diundang dalam perkawinannya anaknya Hatta Rajasa, karena tidak pernah terlihat ya. Saya tidak tahu ya. Begitu Sobat Era sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait ini ya. Mahfud di saat menjabat lemah ya. Inilah KPK titipan Jokowi. Jokowi yang sudah dilaporkan atas kasus korupsi pagar laut dan sertifikat laut bukannya rumah Jokowi yang digeledah malah orang lain. Mari kita awali acara ini dengan berdoa agar apa yang para tokoh perjuangkan segera membuahkan hasil dan mengadili Mulyono. Al-Fatihah ya. Saya heran lihat Anda Bang, menurut Anda Indonesia ini Anies yang paling benar, kecewa ya. Anies nggak jadi presiden soalnya udah kebayang jadi menteri.
Ini bodoh banget nih. Kenzo Gifaro. Saya juga mengkritik Anies ya tadi. Mungkin Anda nggak dengar ya kritik terakhir saya sebagai Anies ya. Saya bilang Anies sudah masuk dalam sindrom tokoh. Maka kemudian ini dan Anda kecil sekali berpikirnya jadi menteri. Allahu Akbar ya. Saya nggak tertarik mau jadi menteri, mau jadi pejabat apapun. Bayangkan. Karena yang kita inginkan itu adalah negara ini berada di jalur yang lurus. Dipimpin oleh orang-orang yang amanah, yang jujur dan lain sebagainya. Jadi Anda jangan mengecilkan orang seolah orang itu mau jabatan semua. Enggak, saya nggak tertarik dengan jabatan. Dikasih menteri pun hari ini saya akan tolak pasti. Ya kan? Dikasih komisaris saya akan tolak. Why? Kan saya bilang yang saya kritik adalah bangunan sistem ketatanegaraan kita di mana kecurangan itu masih menjadi cara untuk memenangkan pertarungan pemilu. Lalu kita ikut di sana. Kan sama aja kita mengafirmasi kecurangan tersebut. Enggak lah. Ya kan? Sama seperti di MK misalnya. Semua permohonan ditolak. Lalu kalau begitu, yes, kalau mau curang di pilkada securang-curangnya. Jangan tanggung curangnya. Biar margin suaranya jauh sehingga MK tidak akan menggubrisnya lebih lanjut. Kan kacau cara berpikir demikian. Dan itu ada di undang-undang. Lalu kalau karena MK tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang begitu banyak itu, cara dia potong-potong aja, potong. Tapi secara administratif sudah ada barang itu untuk dilaporkan, untuk diadministrasikan bahwa menerima sekian permohonan sengketa dan lain sebagainya sehingga sah ya dalam tanda kutip. Itu soalnya sobat RH sekalian. Anda paham kan maksudnya? Kemudian semoga apa yang dimusyawarahkan oleh para tokoh bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin ya. Saya tidak protes, tetapi intinya adalah ya kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana tokoh yang berintegritas, mana yang tokoh yang bermasalah. Kalau abu-abu nggak ada masalah, tapi ini kan jelas-jelas terima gratifikasi, menjadi maklar di mana-mana, ya kan? Ya, yang men-trigger soal-soal yang terkait pelanggaran hukum. Memang operator Jokowi itu siapa? Oke. Kenzo hanya bagian dari komplotan Aguan. Oh, I don't know exactly ya. Bang RH dan Jokowi kenapa nggak hadir sebagai alumni terkenal UGM? Oh, jawabannya gampang. Satu, nggak diundang. Kedua, saya bukan pejabat. Kalau saya pejabat pasti diundang ya. Kan yang diundang para pejabat biasanya. Yang satu harusnya diganti Bung Reflon loh. Ndalah ya, sudahlah ya. Saya tidak tertarik untuk jabatan politik apapun. Saya hanya tertarik bagaimana demokrasi bisa berkembang flourish. One day, terus terang saja saya diundang oleh pejabat publik di negara ini untuk memberikan masukan 100 hari Prabowo Subianto. Saya kagak mau datang. Saya bilang saya sakit. Why? Begini, Anda mau minta masukan secara genuine atau Anda ingin menundukkan orang? Dan kemudian melaporkan kepada bos Anda, tenang, si X sudah kita tundukkan, gampang nundukkannya. Itu nggak mau saya. Tapi kalau memang secara genuine untuk memberikan masukan, kasih undang beberapa pihak secara terbuka, ya, jangan backdoor. Kalau backdoor terkesan bahwa mau menundukkan orang, nanti kasih honor banyak-banyak biar bungkam, kan nggak begitu caranya. Gitu sahabat sekalian ya. Prof Mahfud pelin-pelan di saat menjabat masalah KM50 nol respons, setelah selesai kritis. Ya itulah yang saya agak sayangkan. Wah ya, pembubaran HTI, pembubaran FPI, dia yang namanya frontlinernya, bahkan intelektual dadernya ya, pelaku intelektualnya. Ketika KM50 begitu Amin Rais slip of tongue langsung disambar, TNI dan Polri tidak terlibat. Padahal semua tahu ya, oknum-oknum penegak hukum terlibat di sana. Kalau enggak ya siapa yang melakukan? Enggak mungkin kan preman yang melakukan ya.
Yang melakukan itu adalah alat negara, dan alat negara juga yang melakukan press conference gitu ya. Kemudian sudah tertulis dalam sejarah bahwa yang menghancurkan suatu bangsa adalah para pengkhianat, bukan karena kuatnya bangsa luar. Akun Fidel Castro, akun yang terlibat pembunuhan KM50, apa maksudnya? Yang namanya oposisi seperti Bang Refli netral, mau teman atau lawan tetap kritis. Ini dia fans gua. Ya kalau saya mengkritik Anies ya, tapi ya gini, Anies itu tokoh publik, ya kan? Refli itu aktivis. Jadi kalau tokoh publik seperti Anies, dia itu walaupun tidak ada jabatan, tapi dia seperti pejabat. Dia akan banyak berhadapan dengan seremonial seperti ini, ya, undangan perkawinan, undangan macam-macam seperti ini. Secara dia sebagai mantan calon presiden. Tapi jangan lupa juga dia juga pejabat, kan gubernur sebelumnya. Ganjar juga gubernur, ya kan? Wah saya juga pejabat, komisaris BUMN. Itu bagi saya biasa-biasa aja ya, itu bukan achievement. Makanya saya katakan ya, saya ini adalah produk gagal dari UGM. Kenapa? Karena tidak pernah menjabat jabatan publik apapun. Ya begitu saudara sekalian ya. Itu saja ya. Rasanya pengen juga kita menunjukkan bahwa bisa nggak orang menjabat tapi tetap lurus gitu ya. Di luar lurus, di dalam lurus juga gitu. Ya ini nanti kita lihatlah ya bagaimana. Tapi yang jelas untuk masa pemerintahan ini saya sama sekali tak tertarik untuk menjabat apapun walaupun disodorkan di meja saya ya. Tinggal saya jalani saja. No way. Karena harus ada orang yang berani mengatakan saya mau di luar saja. Ya toh. Mati juga kan nanti tidak akan bawa apa-apa kita. Malah makin kita mendapat jabatan, maka semakin nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kecuali itu fardu kifayah. Gak ada lagi orang yang lebih baik, lebih mampu, maka kita wajib. Tapi kalau banyak orang yang lebih baik, banyak lebih mampu, ya orang tersebut yang harus didahulukan. Tapi ya jangan juga koruptor direkrut sebagai menteri atau pejabat-pejabat setingkat menteri. Itu persoalannya ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Charles.